lagi sama aku Nela. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku melahirkan secara sesar. Jujur aja aku nggak pernah kepikiran sebenarnya bakalan melahirkan secara sesar karena aku tuh pengen banget melahirkan secara normal. Jadi niatan awal tuh emang pengen lahiran tuh normal ya, cuman karena satu dan lain hal yang nanti bakalan aku kasih tahu ke kalian, akhirnya aku harus melahirkan secara sesar. Tapi sebelum kita masuk ke cerita aku ketika aku melahirkan, aku mau flashback dulu ketika aku hamil ya. Jadi ketika itu adalah kehamilan pertama aku ya teman-teman. Dan bisa dibilang aku tuh hamil kebo kalau kata orang. Karena memang aku nggak banyak keluhan, aku nggak mual, aku nggak muntah, aku bisa makan apa aja. Aku juga nggak ngerasain kayak misalnya aku nggak suka bau ini, bau itu. Biasanya kan kalau orang hamil kayak gitu ya. Nah kalau aku tuh nggak sama sekali. Jadi kayak orang normal aja gitu. Walaupun emang pada saat itu aku agak kurang suka sama nasi sih, kurang suka makan nasi, cuman aku tetap bisa makan. Jadi intinya nggak ada keluhan lah. Sampai akhirnya di trimester 3 aku mengalami hipertensi dan kolesterol. Jadi waktu itu tekanan darah aku, kolesterol aku itu tinggi. Padahal sebelumnya enggak. Dan aku juga nggak ada riwayat hipertensi dan kolesterol sebelum aku hamil. Ketika itu juga kaki aku tuh bengkak ya, dan bengkaknya itu lumayan banget. Sampai aku 2 atau 3 kali ngecek protein urin ketika dalam masa kehamilan dan negatif gitu. Cuman ketika itu ya memang aku udah diwanti-wanti ya untuk lebih jaga makan aku harus lebih memperhatikan asupan yang aku makan. Nah waktu itu aku tuh sebenarnya HPL-nya itu tanggal 12 November 2019. Tapi ternyata aku melahirkan lebih cepat daripada perkiraan atau daripada HPL. Jadi waktu itu tanggal 3 November 2019. Ceritanya aku lagi tidur siang kan waktu itu. Dan nggak tahu kenapa waktu itu aku tuh pengen tidurnya itu di lantai. Padahal aku tuh sebelumnya emang jarang banget tidur di lantai. Aku kurang suka tidur di lantai, apalagi ketika hamil itu badan kan jadi lebih cepat pegel kan, dan kalau misalnya tidur di lantai itu kan keras kan gitu. Jadi emang sebelumnya jarang banget tidur di lantai, tapi nggak tahu kenapa pada siang itu tuh pengen banget tidur di lantai karena gerahnya luar biasa juga kali ya. Jadi waktu itu aku tidur di lantai dan tiba-tiba aku tuh kayak, maaf ya, kayak buang air kecil gitu, tapi nggak bisa aku tahan dan aku bangun dong karena aku ngerasa gitu kan kayak ada yang ngalir gitu. Terus aku manggil ibu aku waktu itu, ini kok aku kayak pipis gitu tapi nggak bisa aku tahan ya gitu, aku bilang sama ibu aku. Nah terus ibu aku bilang, mana coba lihat gitu. Nah pas dilihat, ini tapi bukan kayak air kencing gitu kan, takutnya ketubannya udah pecah, ibu aku bilang kayak gitu. Pada saat itu aku masih santai-santai aja karena memang nggak ada sakit perut atau apa gitu ya, nggak ada kontraksi sama sekali. Akhirnya aku pergi ke puskesmas, itu ditemenin sama ibu aku karena waktu itu suami aku posisinya lagi di luar. Jujur aja aku tuh waktu itu nggak kepikiran bakalan lahiran hari itu juga ya, karena memang aku ngerasa aku nggak sakit perut gitu kan. Dan ya mungkin karena aku juga belum punya pengalaman tentang melahirkan sebelumnya, jadi emang aku nggak ada bayangan sama sekali ya. Aku tuh ke puskesmasnya itu naik motor, dan yang boncengin itu aku gitu, aku yang boncengin ibu aku pada saat itu, padahal posisinya aku tuh udah, ketubannya waktu itu udah pecah. Cuman waktu itu aku belum tahu ya kalau itu ketuban. Nah waktu sampai di puskesmasnya, bidannya langsung minta aku buat tiduran gitu di ranjang, dan katanya mereka mau cek apakah beneran itu tadi ketuban gitu. Dan aku akhirnya dicek dan ternyata bener kalau yang tadi keluar itu adalah ketuban. Dia bilang iya ini ketuban gitu. Ya udah kita cek dalam dulu ya gitu kan. Mereka lihat ada pembukaan enggak. Dan pada saat itu ketika dicek aku tuh ada pembukaan 1,5, walaupun baru 1,5 tapi kan ada gitu ya. Dan aku pada saat itu jujur aja semakin yakin kalau aku tuh bisa ngelahirin secara normal karena waktu itu ada bukaan. Tapi ketika dicek tekanan darah aku itu tinggi sampai 170, dan waktu itu akhirnya bidan di situ memutuskan untuk ngecek protein urin aku. Jadi protein urin itu mereka ngeceknya waktu itu enggak yang dari labor gitu ya, jadi pakai alat, dia tuh kayak semacam test pack gitu modelnya, dan mereka cek protein urin aku, dan setelah dicek ternyata positif. Aku kaget dong karena sebelumnya aku udah beberapa kali ngecek protein urin
ke puskesmas dan negatif terus, tapi pas hari itu positif. Jadi waktu itu akhirnya bidan-bidan di puskesmasnya bilang kalau mereka nggak bisa menangani, jadi mereka langsung merujuk aku ke rumah sakit. Karena takutnya kan kalau misalnya protein urin positif kayak gitu, takutnya preeklamsia, kejang gitu. Jadi terlalu beresiko kalau misalnya melahirkan secara normal. Jujur aja di situ aku udah agak sedikit pupus harapannya, tapi masih percaya diri, oh bisa kok, bisa, siapa tahu aja masih bisa ditunggu sampai besok gitu kan, siapa tahu tekanan darahku bisa turun, terus protein urin aku bisa negatif gitu. Aku masih mikirnya ya positif aja lah pokoknya. Ketika sampai di rumah sakit itu aku langsung dicek lagi tekanan darah sama protein urinnya. Waktu itu tekanan darah aku masih tinggi, cuman udah lumayan turun dari ketika aku cek di puskesmas. Nah, ketika aku cek protein urin di rumah sakit, ternyata hasilnya itu beda dari yang di puskesmas gitu. Ketika dicek di rumah sakit itu protein urin aku negatif malah. Tapi waktu itu dokternya akhirnya bilang sama aku dan keluarga aku, suamiku, orang tuaku, mertuaku gitu ya. Jadi dia ngejelas kalau ketuban aku kan udah pecah gitu, ditambah tekanan darah aku ini tinggi. Jadi kalau misalnya mau nunggu untuk bisa lahiran secara normal itu agak beresiko gitu. Takutnya nanti seperti yang tadi aku bilang, takutnya kejang walaupun protein urin aku negatif, tapi ya intinya beresiko lah gitu ya, karena tekanan darah aku juga tinggi. Dan dokternya bilang kayaknya kita harus melakukan proses kelahiran sesar gitu. Dan waktu itu diminta untuk secepatnya karena kan ketuban aku udah pecah ya. Terus ya udah, akhirnya waktu itu aku ke puskesmasnya itu dari rumah jam setengah 2, jam 2an gitu, dan dirujuk ke rumah sakit itu sekitar jam 3. Nah, aku masuk ke ruang operasi itu sekitar jam 6 kurangan, jadi hampir maghrib gitu ya aku masuk ke ruang operasi. Jadi sebelum aku masuk ke ruang operasi itu aku ngobrol gitu kan sama ibu aku, dan waktu itu aku jujur aja udah mulai merasakan agak takut pada saat itu, karena seperti yang tadi aku bilang, aku tuh nggak pernah kepikiran kalau aku bakalan melahirkan secara sesar. Aku nggak ada persiapan sama sekali aku bakal melahirin secara sesar, apalagi aku tuh ngedenger cerita orang yang pernah lahiran sesar itu 90% di antara mereka bilang kalau melahirkan sesar itu lebih sakit daripada melahirkan normal. Ada yang bilang recovery-nya itu lama, dan ada juga yang bilang sakitnya itu lama gitu. Walaupun udah bertahun-tahun setelah sesar itu rasa sakit itu masih ada gitu ya. Pokoknya kayak gitulah. Pasti mungkin di antara kalian juga pernah mendengar cerita-cerita seperti itu, betapa menyeramkannya operasi sesar. Dan aku ketika itu jujur aja memang agak takut gitu, tapi ibu aku bilang udah jangan takut gitu ya, yang penting sekarang itu adalah keselamatan kamu dan anakmu. Jadi mau melahirkan dengan cara sesar atau dengan cara normal itu bukan jadi hal gitu, pokoknya dua-duanya sehat dan selamat. Dan ibu aku juga bilang kalau udah nggak usah terlalu mikirin kata-kata orang lain, karena kan setiap orang itu beda-beda gitu. Belum tentu sakit banget di orang lain tuh sakit banget juga di kamu, belum tentu nggak sakit di orang lain tuh juga nggak sakit di kamu, istilahnya kayak gitu. Intinya pain tolerance setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi nggak usah down dulu karena denger cerita orang ini itu gitu ya. Dan akhirnya aku agak tenang dari situ, mencoba relax lagi seperti biasanya, dan aku masuk ruang operasi. Setelah masuk ruang operasi, hal pertama itu yang aku pikirin pada saat itu adalah suntik di tulang belakang itu ya, karena kan banyak yang bilang kalau itu tuh sakitnya luar biasa gitu ya, sakitnya luar biasa. Dan ketika aku rasakan itu, ternyata sakitnya itu ya udah sakit aja gitu, biasa aja sakitnya. Kalau di aku ya, aku nggak tahu kalau di orang lain kayak gimana gitu. Jadi awalnya aku tuh mikirnya, wah ini bakalan sakit banget nih, aduh gimana ya gitu. Karena aku tuh jujur aja awalnya tuh takut banget sama jarum suntik ya. Cuman ya karena
harus melahirkan gitu kan, mau nggak mau ya udah gitu, harus terima aja. Akhirnya yang awalnya takut sama jarum suntik jadi nggak takut, bukan nggak takut sih, jadi ya udahlah pasrah aja gitu. Karena waktu orang ngeinfus aku aja itu tangan aku tuh dicoloknya sama jarum itu berapa kali, karena susah ngeinfus tangan aku waktu itu. Jadi dari tragedi jarum infus pada saat itu aku jadi ya udahlah gitu, terima aja sakitnya. Pas lama-lama pas dipikir-pikir, oh ternyata nggak seserem yang dibayangkan ya jarum suntik itu. Jadi ketika aku disuntik di tulang belakang itu, aku ngerasain ya emang ada rasa sakit, ada rasa ngilu, tapi nggak semenyeramkan itu. Malahan menurut aku lebih sakit ketika disuntik untuk tes alergi. Aku tuh kebetulan waktu itu disuntik tes alergi itu sampai beberapa kali juga, karena ketika disuntik tangan aku jadinya merah-merah, kata mereka aku ada alergi gitu, jadi disuntik lagi pakai yang lain gitu. Tes alergi itu menurut aku pribadi nih ya, disuntiknya itu lebih sakit daripada suntik di tulang belakang. Terus ya udah, akhirnya di ruang operasi itu aku disuntik di tulang belakang, udah dibius. Aku dibius itu aku mulai ngerasain kayak kesemutan dan kayak nggak berasa apa-apa. Terus ya udah, akhirnya pukul 6.20 anak aku lahir, dan alhamdulillah lahir dengan sehat, dengan selamat. Dan masalahnya setelah aku selesai operasi itu, ternyata tekanan darah aku tuh nggak turun-turun. Padahal kata dokternya biasanya kalau orang udah selesai operasi itu tekanan darahnya turun. Nah si aku nggak turun gitu tekanan darahnya. Akhirnya mereka meminta aku untuk ke ICU dulu. Jadi aku dipantau dari ICU karena takutnya ada apa-apa gitu ya, soalnya tekanan darah aku nggak turun-turun. Padahal waktu itu pengen banget rasanya langsung sama anak aku gitu, tapi karena aku harus di ICU, jadi anak aku juga harus ada di ruang anak. Oh iya, aku lupa menceritakan. Jadi kita itu kan kalau misalnya mau operasi sesar, kita kan dipasang kateter kan, dan itu tuh rasanya nggak nyaman banget ya. Dan aku tadi lupa juga waktu cek bukaan gitu ya, itu kan aku tuh sebelumnya sering dengar gitu kalau cek bukaan itu sakit banget loh, tapi ternyata kalau di aku ngerasanya cek bukaan itu emang sakit, lebih ke ngilu sih gitu ya, cuman nggak yang sakit banget. Terus ya udah balik lagi ke bolak-balik ya udahlah ya, emang belum berpengalaman bercerita kayak gini. Jadi aku setelah itu masuk ICU dan diobservasi di ICU itu 3 harian 2 malam 3 hari 2 malam. Terus setelah itu alhamdulillah bisa dipindah ke ruangan biasa. Akhirnya aku bisa ketemu sama anak aku, bisa tidur sama anak aku ya, karena kan awalnya waktu aku di ICU emang anak aku jadinya di ruang baby ya. Waktu selesai operasi sesar itu kita nggak boleh gerak-gerak dulu, jadi pokoknya selama 24 jam itu nggak boleh gerak-gerak ke kanan ke kiri atau gimana, pokoknya harus diam aja gitu. Nah setelah obat biusnya itu habis, jadi rasa sakit jahitan itu mulai berasa gitu ya. Tapi jujur aja teman-teman, aku ngerasain aku nggak tahu sih sebenarnya, entah pain tolerance aku itu lumayan tinggi kah atau gimana, tapi aku ngerasanya ya emang sakit, tapi sih dalam kategori yang biasa aja gitu, masih dalam kategori yang bisa ditoleransi gitu kalau sama aku gitu ya. Dan ketika itu pun aku recovery-nya juga lumayan cepet. Ketika aku kontrol jahitan pun itu jahitannya alhamdulillah bagus, udah kering, dan setelah itu aku nggak merasakan sakit-sakit lagi di jahitannya itu, karena kan sebelumnya aku tuh dengerin cerita orang gitu ya kalau jahitan sesar itu sakitnya tuh lama banget loh gitu, tapi alhamdulillah ya aku tuh enggak. Terus ada yang bilang juga katanya kalau misalnya kita kedinginan pas lagi cuaca hujan itu tulang belakang itu juga sering sakit gitu ya, tapi alhamdulillah sih kalau aku sampai saat ini itu nggak ngerasa kayak gitu. Aku nggak tahu entah mungkin nanti atau gimana, tapi ya Allah semoga enggak ya, semoga jangan. Nah dari cerita ini tuh aku mau menyampaikan sebuah pesan sebenarnya teman-teman ke kalian, kalau kita itu jangan sampai terlalu memikirkan
apa yang dibilang sama orang lain. Jadi ketika orang lain bilang, aduh itu serem, itu sakit, itu nggak enak, itu tuh belum tentu di kita kayak gitu. Karena setiap orang itu beda-beda. Jangan sampai karena kita mendengar cerita pahit dari orang lain tentang sesuatu, jadi kita merasanya itu bakalan terjadi juga sama kita. Ya memang istilahnya namanya orang melahirkan gitu ya, mau normal mau sesar pasti sakit, pasti tidak nyaman rasanya. Cuman setelah kita lihat anak kita gitu ya lahir, itu pasti rasa sakitnya itu mungkin hampir semua ibu atau semua ibu pasti ngerasa kayak gitu. Ketika lihat anak kita lahir, itu pasti rasa gak nyaman kita, rasa sakit kita, rasa takut kita itu jadi hilang semua gitu setelah lihat baby kita. Jadi buat kalian di luar sana yang mungkin saat ini sedang hamil gitu ya, dan kalian memang diharuskan untuk sesar karena satu dan lain hal seperti aku tadi, atau kalian yang nonton video ini memang lagi cari referensi gitu kan, siapa tahu nanti kalian gak bisa melahirkan secara normal, aku pengen kalian tetap semangat, kalian harus percaya diri, pokoknya berdoa aja, minta restu juga dari suami, dari orang tua ya. Insya Allah semuanya akan dimudahkan, akan dilancarkan. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang bisa bikin kita resah gitu. Kita boleh mendengarkan cerita orang lain, mendengarkan referensi dari banyak orang gitu ya, tapi jangan sampai itu bikin kita jadi down. Kalau menurut aku pribadi sih, sesar itu tidak semenyeramkan itu. Oke teman-teman, kayaknya itu aja kali ini yang bisa aku share. Oh ya, aku juga mau minta tolong ke kalian, buat kalian yang mungkin belum subscribe channel aku, kalau kalian berkenan tolong di subscribe ya. Jangan lupa di like, di komen juga. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!